Serangan adalah sebuah pulau kecil yang terletak 5 km di sebelah selatan kota Denpasar, Bali. Pulau yang memiliki panjang maksimum 2,9 km dan lebar 1 km ini secara administratif termasuk wilayah kota Denpasar, Bali. Kata serangan sering disebutkan berasal dari kata sire dan angen. Dulu dalam pelayaran yang melelahkan dari Makassar, para pelaut itu sering singgah di Serangan untuk mencari air minum. Setelah meminum air di Serangan, mereka pun akhirnya terkena pengaruh sire angen, merasa sayang atau kangen dengan Serangan, sehingga tak sedikit dari pelaut Bugis itu memutuskan menetap di sana. Selanjutnya, mereka pun membentuk pemukiman yang dikenal dengan Kampung Bugis dan beranak pianak hingga saat ini. Di Pulau Serangan juga ada sebuah pura yang sangat terkenal, yaitu Pura Sakenan. Pura Sakenan berasal dari kata sakya yang berarti menyatukan pikiran langsung kepada Tuhan. Rupanya para orang suci itu membangun tempat suci karena juga merasa sire angen dengan keindahan alam yang natural dan vibrasi spiritual Serangan. Maka dibangunlah tempat suci yang memiliki kekhasan arsitektur mirip dengan Pura Luhur Uluwatu yang berlokasi di ujung selatan Pulau Bali. Dulu di Pulau Serangan, masyarakat Hindu memiliki tradisi di saat karya besar di Pura Dalam Sakenan yang bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Mengingat Pulau Serangan terpisah dengan daratan-daratan Bali, para pemuda itu tangkil dari daratan Bali menuju Serangan dengan menaiki cukung. Saat air laut dalam kondisi surut, para pemedak harus siap berjalan kaki melewati semak belukar, menyisir hutan bakau yang panjangnya sekitar 2 km. Tradisi itu berlangsung dari masa ke masa. Namun ketika proyek reklamasi menjamah Serangan, tradisi itu pun menghilang. Perubahan besar terjadi. Sebuah jembatan megah membentang di situ, menghubungkan daratan Bali dengan Pulau Serangan. Seiring dengan perubahan itu, tenggelam pula ritualitas budaya dan tradisi masyarakat Bali saat melakukan persembahyangan ke dalam sakenan. Tak ada iring-iringan cukung saat pemedak dan sarana prasarana persembahyangan lainnya membelah kebiruan Pulau Serangan. Seiring dengan reklamasi di pulau ini, menghilang pula predikat Pulau Emas dari Serangan. Pasalnya, reklamasi itu telah mengubah hamparan pasir kuning keemasan itu jadi hamparan kapur putih yang menyilaukan mata. Seiring dengan derita pasca reklamasi di tahun 1998, masyarakat nelayan di Serangan meraih prestasi besar hanya dengan tekun menyetek terumbu karang. Salah satu pemuda Serangan yang meraih prestasi besar di tahun 2011 adalah Wayan Patut. Setelah reklamasi itu jalan, akhirnya dampak lingkungan mulai muncul. Terumbu karang mulai hancur, padang lamun pun mulai mati, serta habitat laut seperti ikan beronang, udang, dan kuda laut pun mulai punah. Akibat masalah itu, masyarakat Serangan mengambil jalan pintas dari yang semula mati-matian mempertahankan lingkungan kala itu, malah ikut melakukan penambangan terumbu karang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seluas 5 hektar di pantai Serangan sejak tahun 1997 akibat reklamasi dan perilaku masyarakat telah mengalami kerusakan. Pembangunan itu juga telah merusak ekosistem di Serangan. Hamparan terumbu karang dan rumput laut hancur. Di saat seperti itu, hadirlah sosok pemuda didikan alam yang masih sadar. Ia adalah Wayan Patut. Melihat keadaan yang semakin bobrok pun merasa mempunyai tugas besar. Sosok pria yang terlahir 6 Juni tahun 1971 ini menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan penambangan terumbu karang. Berbagai terobosan pun dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan di Pulau Serangan. Wayan Patut mengawali aktivitasnya dengan mengajarkan anak-anak nelayan Pulau Serangan tentang cara melestarikan ekonomi bawah laut, yang salah satunya adalah menanam dan stek terumbu karang. Usaha Wayan Patut membuahkan hasil, perlahan tapi pasti.
Wayan Patut akhirnya membentuk seke yang dinamakan Kelompok Nelayan Pesisir Karya Segara tanggal 23 September tahun 2003 dengan jumlah nelayan 48 orang. Kelompok ini mulai melakukan rehabilitasi terumbu karang di tahun 2003. Keadaan ini muncul setelah Wayan Patut melihat parahnya kerusakan terumbu karang di Pulau Serangan. Padahal sebelum tahun 2003 lalu, dirinya bersama masyarakat Serangan lainnya justru aktif melakukan perusakan terumbu karang di sekitar Pulau Serangan. Namun kini sebaliknya, sosok pria tamatan SMK negeri di Desa Sidekarya Denpasar Selatan ini aktif melakukan pelestarian terumbu karang di Pulau Serangan. Dan dalam waktu 7 tahun terakhir, hari-hari Wayan Patut banyak diisi dengan upaya pelestarian terumbu karang di wilayah Pulau Serangan Denpasar. Di bengkel kerjanya, kelompok nelayan pesisir Karya Segara bersama beberapa kelompok nelayan Pulau Serangan aktif membuat rumah bagi terumbu karang yang disebut ripwall dan piramida, serta membuat batu karang buatan sebagai ganti batu karang alami. Coba-coba menanam terumbu karang. Nah, pengalaman pertama kali saya dapat untuk menanam terumbu karang itu adalah di Desa Les di Singaraja. Nah, di Desa Les ada kelompok nelayan Mina Bakti Suwansari yang menanam terumbu karang namanya transplantasi. Medianya itu saya ambilkan dari sini, media tanamnya. Itu berupa batu karang, itu hasil potongan dari masyarakat dari sini. Masyarakat di sini dulu kan juga penambang karang sebagian besar. Ketika mata pencarian mereka sudah hilang, nah alternatifnya supaya mereka bisa bertahan adalah mereka dengan cara melakukan penambangan batu karang. Nah, ini kan diperparah lagi kerusakan lingkungannya gitu oleh masyarakat sendiri, oleh pengusaha gitu. Pak Wayan Patut kami kenal dari tahun 2002. Beliau sangat konsen sekali terhadap lingkungan, jadi memperjuangkan lingkungan yang ada di Serangan ini. Sosok pemuda yang tinggal di Jalan Semanik 31 Serangan Denpasar Selatan itu kini terus mengkampanyekan pentingnya pelestarian terumbu karang sebagai habitat atau tempat hidup ikan dan biota laut lainnya. Wayan Patut juga terus menyampaikan pesan bahwa perusakan lingkungan tidak patut dilakukan oleh siapapun dan dengan alasan apapun juga. Bagi Wayan Patut, terumbu karang sangat penting bagi kehidupan di laut. Selain sebagai tempat hidup aneka jenis ikan, terumbu karang juga sebagai energi alternatif penyerapan karbon yang baik, bisa menjaga air laut senantiasa bersih. Alternatif penyerapan karbon yang baik bisa menjaga. Dari bengkel kerjanya, kelompok nelayan pesisir Karya Segara Serangan, Wayan Patut akan terus menyebarkan aura penyelamatan lingkungan pantai di seluruh Bali. Wayan Patut mengajak masyarakat Bali untuk tetap secara kontinu memperhatikan lingkungan. Tahun 2002 saya sempat diajak ke Afrika Selatan sama teman-teman di Bogor, dalam ini perkumpulan telapak gitu. Karena saya dianggap salah satu nelayan yang di Bali yang bisa untuk berbicara di tingkat internasional gitu. Nah, pada saat itu saya diberi kepercayaan sama teman-teman nelayan se-Nusantara sebagai koordinatornya. Nah, sehingga saya mendapat kesempatan untuk ke Afrika. Nah, dari sanalah saya lebih banyak dapat ilmu juga tentang kelautan. Saya mencoba mengembangkan terumbu karang. Nah, 2003 terbentuklah kelompok nelayan pesisir Karya Segara tanggal 29 November 2003. Terbentuk kelompok nelayan pesisir Karya Segara. Pada saat itu jumlah anggotanya 48. Pulau Bali dengan tariannya. Wayan Patut mengapresiasikan kegiatannya ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, dan baginya dari hal kecil yang telah dilakukannya dapat berperan serta menyelamatkan generasi kita mendatang. Wayan Patut sekarang mendedikasikan dirinya untuk membangun kembali karang yang pernah dihancurkan dan dimanfaatkan dengan sesama warga desa. Selama 7 tahun terakhir,
Wayan Patut telah diisi dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menanam dan mendorong pertumbuhan karang baru di lepas pantai Pulau Serangan. Orang yang pernah menghancurkan terumbu karang kini telah menjadi juru kampanye tak lelah mengingatkan semua orang ia dapat dari peran kunci yang dimainkan oleh karang dalam rantai makanan laut. Dan Patut pun tak henti-hentinya mengingatkan generasi mendatang bahwa penghancuran lingkungan alam tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Kini, usaha Wayan Patut bersama masyarakat Kelurahan Serangan ternyata membuahkan hasil, bahkan prestasi. Bibit-bibit terumbu karang yang distek sudah tumbuh lebat. Suasana bawah laut pun kembali indah. Banyak habitat berdatangan. Setidaknya masyarakat memiliki mata pencaharian baru sebagai pembibitan terumbu karang. Nah, kesempatan-kesempatan lain yang kami lakukan adalah tidak hanya di Serangan kegiatan ini kami lakukan. Salah satu contoh misalnya di Sanur. Kita menjual jasa konservasi juga di Nusa Dua dengan membuat media yang berupa ribbol. Termasuk juga kegiatan kita tidak hanya di Bali Selatan, di Bali Utara, di Karangasem, nah di Singaraja sekarang masih berlangsung. Termasuk kita juga sudah banyak menjadi fasilitator di banyak tempat di Indonesia Timur. Contoh di Lombok Utara, termasuk di Flores. Nah, banyak nelayan-nelayan yang kita sempat ajak juga ikut untuk memberikan pengalaman mereka kepada nelayan yang ada di luar. Karena kalau nelayan konteksnya sudah ketemu nelayan, pasti pembicaraannya nyambung gitu. Nah, sehingga proses itu cepat berkembang gitu. Sampai sekarang kegiatan ini sudah banyak dilakukan di luar Bali. Harapan saya kepada Pak Wayan Patut adalah untuk apa yang dia dapatkan, pengalaman maupun pengetahuan untuk disebarkan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada di seluruh Indonesia, bukan aja di Bali, karena hal ini penting karena program pelestarian karang ini sangat penting bagi kita semua. Juga untuk karang budidaya, kami harapkan kepada terutama khususnya di Bali untuk melakukan budidaya terumbu karang juga, karena ini bisa untuk memberikan penghasilan kepada komunitas atau masyarakat yang melakukan budaya itu sendiri. Dan tak disangka ternyata geliat Wayan Patut bersama masyarakat Serangan memperbaiki biota laut dilirik pemerintah pusat. Tepatnya tanggal 7 Juni tahun 2011, Presiden Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Wayan Patut. Penghargaan itu berupa Kalpataru karena suami dari Nikomang Ayu Agustini selama ini berperan sebagai motor penggerak masyarakat untuk membudidayakan terumbu karang. Penghargaan ini diberikan kepadanya atas dedikasinya yang tak kenal lelah atas pelestarian terumbu karang dan restorasi sepanjang pantai pulaunya masyarakat. Penghargaan Kalpataru merupakan pengakuan tahunan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk individu atau kelompok yang telah merintis upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Wayan Patut menerima penghargaan di sebuah acara khusus yang diselenggarakan Istana Nasional Jakarta pada tanggal 7 Juni 2011. Kini, biota bawah laut yang sangat indah itu menjadi wisata bahari paling populer di Denpasar. Dan sosok Wayan Patut tak berbangga di sini saja, bahkan Wayan Patut mengajak pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi serta masyarakat Kelurahan Serangan untuk membangun dan menata Serangan menjadi lebih indah, seindah Laut Serangan, sehingga menjadi destinasi pariwisata Kota Denpasar yang menarik.